Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 Kekuatan, kecerdasan, kolaborasi. Pada saat ini kami akan memaparkan hasil kerja kami yaitu tentang penelitian dan pengabdian di SMP Negeri 3 Waru. Namun sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Arif Ramaris. Saya Natasha Putri Safira. Saya Irma Maulidia Sinatia Putri. Saya Tri Ulfia Rahmawati. Saya Nabila Kodrunada. Saya Fania Zada Fauzia. Di sini kita akan menjelaskan tentang rencana penelitian dan pengabdian di sekolah oleh kelompok 3. Yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang kita melakukan penelitian karena pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan individu dan juga masyarakat. Selain itu, media pembelajaran juga merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran, karena keberadaan media pembelajaran pada suatu proses pembelajaran dapat menjadi unsur yang penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dalam prosesnya. Nah, media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perantara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tanpa adanya media pembelajaran, maka komunikasi dari guru dalam menyampaikan materi kepada siswa akan kurang efisien. Media pembelajaran diharapkan dapat membangun sikap aktif siswa, kreatif, dan juga berpikir kritis. Berkenaan dengan hal tersebut, media pembelajaran dapat menjadi salah satu sarana yang sangat penting dan diperlukan dalam proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan. Penggunaan media pembelajaran membantu siswa dalam memahami pengetahuan yang didapat dari penyampaian oleh guru. Siswa juga mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar mengajar dengan sentuhan teknologi masa kini. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan adalah mata pelajaran matematika. Namun, sampai sekarang masih banyak siswa yang masih kurang paham dalam pembelajaran matematika. Nah, kita dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa, kita menggunakan berbagai aplikasi komputer dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Khususnya di SMPN 3 Waru, pemilihan media pembelajaran yang digunakan juga tergantung pada pengajarnya. Kebanyakan pengajar memilih media yang mudah diakses dan digunakan oleh siswa dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Maka dari itu, untuk mempermudah pemahaman siswa kelas 8 di SMPN 3 Waru dalam mempelajari matematika, khususnya pada materi sistem persamaan linier dua variabel, dibuatlah sebuah game edukasi dan interaktif matematika yang bernama SPLDV Shopping Fun. SPLDV Shopping Fun yakni game yang membuat permasalahan SPLDV dengan harapan siswa dapat senang dalam pembelajaran dan mudah paham dalam mata pelajaran matematika, sehingga siswa dengan mudah memahami konsep penyelesaian SPLDV dan juga mampu mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, alasan pemilihan sekolah sebagai tempat penelitian kita. Kita memilih sekolah di SMPN 3 Waru yang terletak di Jalan S. Parma nomor 30 Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Karena lokasi sekolahnya sangat strategis, terletak di pinggir jalan raya, dan memiliki akses yang mudah. Selain itu, alasan utama kita karena pihak sekolah yang terbuka dengan kedatangan kita. Jadi, pihak SMPN 3 Waru juga mendukung adanya kegiatan oleh mahasiswa pendidikan matematika pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, alasan yang ketiga, minat peserta didik atau siswa terhadap dunia digital cukup tinggi. Berdasarkan informasi, peserta didik belajar dengan antusias jika proses belajar menggunakan teknologi, misalnya gadget, karena mereka dapat mengeksplor hal-hal baru dan juga memanfaatkan gadget mereka. Selain itu, menurut kita, dengan siswa yang antusias dengan penggunaan media digital membuat pembelajaran lebih efektif dan juga menantang. Oleh karena itu, kelompok kami, kelompok 3, mempertimbangkan untuk memilih sekolah di SMPN 3 Waru. Selanjutnya, saya akan menyampaikan alasan kelompok kami memilih materi persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Di antaranya yakni, materi SPLDV adalah materi yang berkesinambungan dengan materi aljabar yang sudah diajarkan di SMPN 3 Waru sesuai dengan silabus saat ini.
Materi sistem persamaan linear dua variabel juga salah satu konsep matematika dasar yang sering digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tentang metode wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi kami lakukan secara langsung di SMPN 3 Waru. Wawancara yang kami lakukan adalah dengan metode tanya-jawab kepada guru mata pelajaran matematika. Dan wawancara kepada peserta didik dengan metode angket. Ada 10 pertanyaan yang kami ajukan kepada guru dan peserta didik. Kami melakukan observasi dengan mengamati kondisi sekolah, proses pembelajaran, dan perilaku siswa. Kondisi sekolah dapat dilihat dari luar sekolah dan dari dalam sekolah. Jika dilihat dari luar sekolah, SMPN 3 Waru berada tepat di pinggir jalan dan samping rel kereta api. Serta ada beberapa penjual jajanan yang berada di depan sekolah. Jika dilihat dari dalam sekolah, SMPN 3 Waru memiliki lapangan yang cukup luas, kantin yang cukup nyaman, kamar mandi yang memadai, dan kondisi sekolah yang lumayan sejuk karena terdapat beberapa pohon di pinggir lapangan. Untuk proses pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, guru memaparkan materi dengan metode ceramah. Media yang digunakan guru adalah papan tulis dan spidol. Setelah pemaparan materi, guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya jika belum memahami materi yang disampaikan. Jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan, guru memberikan beberapa soal untuk menguji pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan. Cara menguasai kelas adalah dengan berkeliling mengamati siswa saat mengerjakan soal. Guru juga memberikan afirmasi kepada peserta didik untuk tetap semangat dalam belajar. Saat mengakhiri pembelajaran, guru menutup dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Perilaku siswa di luar dan di dalam kelas juga tidak terlalu terlihat berbeda. Ada siswa yang aktif dan juga ada beberapa siswa yang bersikap diam. Sikap siswa di SMPN 3 Waru juga sangat sopan terhadap guru dan tamu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi. Implementasi materi SPLDV dapat dilakukan dengan pendekatan yang interaktif, visual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari melalui game edukasi matematika. Dengan memberikan konsep atau materi dasar kepada siswa, memberikan contoh permasalahan, serta penyelesaian permasalahan dapat membantu siswa untuk mempermudah memahami pelajaran yang disampaikan. Di akhir pembelajaran, dapat diberikan latihan dan penilaian. Selanjutnya, pemaparan materi di kelas. Yang pertama yaitu materi disampaikan melalui Google Slide. Kelompok kami memilih materi SPLDV. Untuk penyampaian materi, kelompok kami menggunakan Google Slide. Google Slide adalah program presentasi yang merupakan bagian dari rangkaian Google Docs, editor berbasis web bebas yang ditawarkan oleh Google. Dengan menggunakan Google Slide, diharapkan dapat menarik perhatian belajar peserta didik. Untuk mendapatkan template menarik, dapat dicari melalui Canva atau Slides.go. Kelompok kami mencari template di Slides.go. Di Slides.go disediakan berbagai template yang menarik dan dapat mencari template sesuai tema. Slides.go juga dapat diakses secara gratis. Di dalam Slides.go nanti akan diarahkan ke dalam dua pilihan, yaitu PowerPoint dan Google Slides. Di Google Slides juga dapat dianimasikan sehingga bisa lebih membuat tampilan menjadi menarik. Setelah mendapat template di Slides.go, kita bisa langsung mengeditnya di Google Slide. Yang kedua yaitu pemaparan materi pada Google Slide berisi tentang konsep dasar materi SPLDV. Di slide pertama, kami menempatkan judul materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Slide selanjutnya terdapat pengertian dari SPLDV. Dilanjutkan ciri-ciri SPLDV, unsur-unsur yang ada pada SPLDV,
juga metode-metode yang digunakan untuk menghitung SPLDV. Slide selanjutnya ada rumus SPLDV, serta kami juga menyertakan contoh soal beserta penyelesaiannya. Yang terakhir, untuk mengukur pemahaman siswa di kelas menggunakan kuisis. Kelompok kami memilih kuisis untuk bahan penilaian yang menjadi tolak ukur pemahaman siswa dan membantu pengajar atau guru untuk mengetahui soal-soal mana yang belum dikuasai dan belum dipahami oleh siswa. Di link kuisis yang sudah kami siapkan, ada 10 soal tentang materi SPLDV. Setiap soal bernilai 10 poin. Jika siswa salah satu soal, maka mendapat nilai 90 dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh materi yang akan disampaikan kelompok kami melalui Google Slides dan Quizzes. Selanjutnya adalah pembahasan media pembelajaran. Pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Waru, khususnya kelas 8, penerapan media pembelajaran digital memang tidak digunakan secara menyeluruh pada pembelajaran. Akan tetapi digunakan dalam waktu tertentu saja sesuai dengan kebutuhan. Ada pula yang masih menggunakan media konvensional atau manual dengan menulis langsung di papan tulis. Pemilihan media pembelajaran yang digunakan juga tergantung pada pengajarnya. Mayoritas pengajar atau guru memilih media yang mudah diakses dan digunakan oleh siswa dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelompok kami kemarin, peserta didik merasa tertarik dan senang ketika mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media digital berbasis animasi atau visual. Peserta didik belajar dengan antusias karena dapat mengeksplor hal-hal baru dan memanfaatkan gadget mereka. Selain itu, pembelajaran menggunakan media digital dapat meningkatkan kemampuan peserta didik pada pembelajaran matematika. Penggunaan media pembelajaran digital juga membuat pembelajaran lebih efektif dan menantang. Oleh karena itu, kelompok kami mempertimbangkan untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi digital untuk memudahkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Waru. Media pembelajaran berbasis teknologi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan guru, siswa, maupun sekolah. Kelompok kami memutuskan menggunakan aplikasi Scratch sebagai media pembelajaran yang menghasilkan game edukasi matematika. Game ini berjudul SPLDV Shopping Fun, yakni game interaktif matematika di mana di dalamnya terdapat materi sistem persamaan linear dua variabel dengan konsep berbelanja yang menyenangkan. Game tersebut memuat beberapa permasalahan terkait SPLDV. Pada awalnya, siswa akan diberi penerapan SPLDV untuk dipelajari sebelum masuk ke dalam soal inti. Selanjutnya, siswa akan diarahkan untuk mengerjakan soal inti. Ketika tokoh di dalam game telah memberikan soal, maka akan muncul kolom jawaban di paling bawah untuk mengsubmit jawaban yang telah dihitung. Lalu, apabila jawaban yang dimasukkan benar, akan muncul keterangan benar. Tetapi jika salah, akan muncul keterangan salah. Terakhir, lanjut menuju pembahasan soal. Pembahasan ini dapat membantu siswa mengevaluasi perhitungan yang telah dilakukan atau menerangkan penyelesaian soal sebelumnya. Ketika siswa sudah menyelesaikan soal, maka tandanya game telah berakhir. Siswa akan diarahkan dengan tombol home untuk kembali ke halaman utama atau halaman semula. Berikut ini adalah tampilan untuk game SPLDV Shopping Fun yang telah kelompok kami buat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan voucher kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Waru.
Dan ini adalah gambaran flowchart kami yang sudah dirancang untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Waro. Dan pada awal program, kami akan memulai dengan simbol terminator. Simbol terminator adalah simbol untuk memulai sebuah program di mana kami akan memberi keterangan yaitu mulai, dan selanjutnya masuk ke dalam kelas, melakukan salam pembuka, membaca doa, dan doa selesai. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan simbol decision. Simbol decision adalah simbol yang dimana akan memungkinkan muncul dua jawaban antara iya dan tidak. Di sini kita akan melakukan presensi dengan simbol decision, dan ketika siswa tidak hadir, kita dapat membagikan link media pembelajaran materi terkait dengan perantara ketua kelas. Dan ketika siswa hadir, otomatis kita dapat menanyakan kabar dan kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali yaitu kabar siswa. Ketika siswa menjawab tidak baik, kita akan menanyakan alasan dan selanjutnya kita akan memberikan respon serta motivasi singkat terkait dengan alasan. Peserta didik mengeluarkan statement kabar tidak baik. Dan untuk siswa yang menjawab kabar dengan baik, otomatis kita dapat langsung ke bagian selanjutnya yaitu menanyakan materi sebelumnya, dan selanjutnya kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali di mana untuk jawabannya tidak paham, kita akan mencoba memberikan stimulasi untuk mempelajari materi yang tidak dipahami sebelumnya. Dan untuk respon siswa yang paham, otomatis kita langsung dapat memaparkan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan materi, dan kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali antara respon tidak. Dan untuk respon peserta tidak merespon, kita akan menanyakan alasan dan kita akan dihadapkan dengan simbol decision kembali, yaitu siswa akan merespon dengan menjawab dan tidak menjawab. Dan kembali ke simbol decision sebelumnya, yaitu respon siswa. Ketika siswa atau peserta didik merespon, otomatis kita langsung dapat menuju ke mempertegas jawaban dari siswa. Dan selanjutnya kita langsung dapat mendemonstrasikan materi melalui game animasi. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mencoba game animasi yang telah kita buat dan kita rancang beberapa pekan yang lalu. Dan di sini kita berharap dan memberikan kesempatan untuk siswa-siswa mencoba, dan ada simbol decision memahami materi dari game animasi. Dan untuk siswa-siswa yang tidak paham, kita akan memberikan kesempatan untuk mencoba game animasi kembali. Dan untuk peserta didik yang paham, kita langsung dapat melakukan penilaian sumatif untuk mengukur pemahaman siswa. Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke pembelajaran selesai, dan peserta didik dapat mengisi angket testimoni yang telah kita buat, dan kita akan melakukan salam penutup. Dan di sini terdapat simbol terminator yaitu untuk menutup sebuah program. Di sini terdapat keterangan selesai yaitu setelah salam penutup, dan untuk keterangan yaitu setelah kita memberikan materi melalui link media pembelajaran terkait dengan perantara ketua kelas, dan setelah kita melakukan salam penutup di kegiatan belajar mengajar secara offline. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart media pembelajaran pada aplikasi Scratch. Pada flowchart kami, tampilan awal atau pembuka diawali dengan bangun elips yang berfungsi sebagai terminator atau mengawali sebuah program. Lalu masuk ke bagian bawah, terdapat menampilkan tombol yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Kemudian yang selanjutnya terdapat tombol petunjuk game yang disimbolkan dengan bangun belah ketupat yang berfungsi sebagai decision. Jika tombol petunjuk game diklik,
maka akan ditampilkan daftar petunjuk game yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Jika tombol petunjuk game tidak diklik, maka akan langsung diarahkan menuju ke tombol start yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Setelah itu, menampilkan contoh penerapan SPLDV yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Lalu yang selanjutnya terdapat tombol next yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Yang selanjutnya akan ditampilkan sebuah percakapan yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Kemudian diarahkan menuju kepada tombol ke kasir yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Yang selanjutnya akan menampilkan sebuah pertanyaan yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Kemudian terdapat input jawaban yang disimbolkan dengan bangun jajar genjang yang berfungsi sebagai masukan atau input. Yang selanjutnya di bawahnya terdapat bangun belah ketupat yang berfungsi sebagai decision. Jika jawaban yang dimasukkan sesuai, maka akan langsung menampilkan reaksi jawaban benar yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Jika jawaban yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan menampilkan reaksi jawaban salah yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Selanjutnya, setelah menampilkan reaksi jawaban benar maupun salah, maka akan sama-sama diarahkan menuju kepada pembahasan yang disimbolkan dengan bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Kemudian, yang selanjutnya terdapat tombol home yang disimbolkan dengan bangun belah ketupat yang berfungsi sebagai decision. Jika tombol home diklik, maka akan langsung diarahkan menuju kepada tampilan yang awal, yakni menampilkan tombol. Jika tombol home tidak diklik, maka akan langsung diarahkan menuju kepada penutupan atau selesai yang disimbolkan dengan bangun elips yang berfungsi sebagai terminator atau untuk mengakhiri sebuah program. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.